Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak semuanya? Semua dalam kondisi baik, sehat ya. Senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita pada bab al-i'tikaf ya. Setelah Ramadan, puasa Ramadan sudah kita anggap selesai ya. Kemudian kita menginjak ke al-i'tikaf, walaupun ini masih ada kaitannya juga dengan Ramadan. Tentunya kalian sudah dengar istilah ini, mungkin juga sudah pernah melakukannya ya. Al-i'tikaf apa sih? Makna al-i'tikaf secara lughah ya, maknanya adalah apa? Luzumus syai' ya, luzumus syai' wal maqtu fihi. Jadi secara lughah maknanya al-i'tikaf adalah apa? Luzumus syai'. Jadi menetapi sesuatu dan tinggal di situ. Ya, menetap di suatu tempat, menetapi sesuatu ya dan tinggal di situ itu namanya i'tikaf secara lughawi ya. Secara bahasa. Adapun secara syar'i ya, yang namanya i'tikaf adalah luzumul masjid li ibadatillah ya. Jadi yang namanya i'tikaf yang kita maksud dalam pelajaran ini adalah apa? Luzumul masjid li ibadatillah. yakni menetap di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya i'tikaf itu satu mesti di masjid ya. Tinggal di masjid. Kemudian yang kedua apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diam di masjid, tinggal di masjid tapi tidak untuk beribadah kepada Allah, maka bukan i'tikaf. Kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi di rumah tidak di masjid, maka juga bukan i'tikaf. Ya, jadi i'tikaf adalah apa? Luzumul masjidi li ibadatillah. Ya. Menetap di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud apa? Al-i'tikafu. Ya. Kemudian apa hukumnya? Ya ini apa? Al-i'tikafu sunnah fi kulli waqtin ya. Jadi hukumnya li kulli waqtin sunnah. Untuk setiap waktu, setiap saat, kapan saja itu sunnah. Ya. Tahu ya sudah ya? Jadi kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ya, itu sunnah. Nah, fi Ramadan, pada bulan Ramadan afdal, lebih utama lagi pada bulan Ramadan. Ya. Di bulan-bulan biasa selain Ramadan itu sunnah. Nah, bulan Ramadan disunahkan lagi, jadi lebih utama lagi. Nah, kemudian apa? Fi asril awakhir min Ramadan. Ya. Di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu adalah apa? Al-afdal, lebih utama. Jadi yang paling utama i'tikaf adalah apa? 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Jadi itu ya hukumnya seperti itu. Tidak wajib, cuman apa ini sunnah. Artinya sangat dianjurkan untuk kaum muslimin menetap di masjid kapan saja. Mungkin berapa lama menetapnya? Nah ini yang penting pokoknya dia niat untuk kemudian menetap di masjid. Mungkin diniati ya berapa lama tidak ditentukan. Walaupun mungkin ada para ulama membahas masalah ini kaitan dengan minimalnya itu berapa sih yang namanya i'tikaf itu. Tapi intinya bahwasanya apa? Kapanpun seorang berniat tetap di masjid untuk beribadah kepada Allah, berapapun lamanya ya, entah setengah jam, entah 2 jam, entah sehari, entah 2 hari, itu namanya i'tikaf. Baik ya. Nah, paling utama pada bulan Ramadan ini karena apa? Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ya. Di mana apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asyra al-awakhira hatta tawaffahullah.
Jadi Rasulullah SAW itu senantiasa i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai ajalnya Rasulullah. Jadi setiap tahun sampai nanti Rasulullah meninggal itu setiap tahun setiap bulan Ramadan di akhir 10 hari terakhir itu dia beriktikaf. Ya. Dan i'tikaf ini disyariatkan tidak hanya kepada kaum muslimin, tapi umat-umat sebelum Nabi Muhammad, umat-umat sebelum Nabi Muhammad dari Nabi Ibrahim dan seterusnya itu juga disyariatkan i'tikaf. Ya. Kita lihat coba dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifina wal akifina wa ruk'is sujud. Dan kami keperintahkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Ismail untuk apa? Mereka membersihkan Masjidil Haram, Ka'bah itu ya. Untuk apa? Untuk biar digunakan oleh orang-orang yang tawaf dan beriktikaf dan rukuk dan sujud di situ. Jadi sejak zaman Nabi Ibrahim sudah disyariatkan untuk i'tikaf. Sudah ada i'tikaf. Sehingga i'tikaf ini tidak hanya kekhususan dari umat ini tapi juga umat-umat sebelumnya. Kemudian syurutuhu, ya. Syarat-syaratnya i'tikaf ada 2 syarat, yakni apa? An-niyah yang pertama jelas ya. Karena Nabi mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Kalau nggak ada niat berarti nggak ada, nggak diterima, nggak sah. Kemudian yang kedua, ya tentunya kalau niat mengikhlaskan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala ya, niat setiap kata niat adalah niat untuk beribadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah apa? Ayakuna fil masjid. Adalah itu i'tikaf itu di masjid. Di masjid itu pun tidak sembarang masjid tapi apa? Tuqamu fil jamaah. yakni masjid itu dilaksanakan sholat jamaah. Kalau di masjid itu nggak ada yang jamaah, nggak dilaksanakan sholat jamaah, ya, nggak ada adzan, ya nggak bisa. Karena bagaimana dia akan beriktikaf perkara yang sunnah, kemudian apa dia meninggalkan yang wajib, yakni sholat jamaah, kan gitu. Maka syaratnya iktikaf itu sah, satu niat, yang kedua apa? Iktikaf itu dilaksanakan di masjid yang di situ ada sholat jamaah. Allah mengatakan la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu mencampur istri-istri kamu sementara kalian iktikaf di masjid. Artinya iktikaf itu di masjid, bukan di selain masjid. Bagaimana kalau di musola? Kalau memang di situ ada jamaah, ada jum'ah, ya, maka tetap iktikaf itu juga termasuk masjid. Kalau memang itu dilaksanakan apa? Ada sholat jamaah, ada sholat jum'ah, maka tidak mengapa. Karena itu sebenarnya kategori masjid juga, ya. Walaupun kecil mungkin gitu, ya. Kemudian apa sih yang dilaksanakan orang beriktikaf? Amalan apa yang dilaksanakan orang beriktikaf? Ya ini apa, orang yang beriktikaf di masjid itu ya di situ punya berdiam, ya hendaklah menyibukkan diri, ya hendaklah menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah zikir, istighfar, ya, qiraatul Quran, salat, ya, dan sejenis dengan itu, ya. Disibukkan dengan itu. Kalau cuma diam saja itu enggak apa-apa. Ya, berdiri diam di situ saja enggak masalah, ya. Asalnya memang i'tikaf ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi adalah disibukkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ya bicara boleh, berbicara lah, bincang-bincang, ngomong-ngomong boleh, cuman jangan sampai kemudian terjadi debat dan sebagainya. Atau jangan iktikaf kok cuma cerita, enggak, ini juga kurang tepat, ya, karena iktikaf itu sebenarnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk ngobrol, kan gitu, ya. Kemudian
Bagaimana kalau seorang itu kemudian keluar dari masjid, ya? Maka seorang yang beriktikaf tidak boleh keluar dari masjid kecuali ya, untuk perkara-perkara yang memang darurat yang memang sangat dibutuhkan. Seperti apa? Misalnya dia harus buang air besar, buang air kecil ke WC ya. Atau mungkin dia mengambil makan karena kalau nggak ada yang nganter misalnya. Ya, perkara itu boleh. Tapi kalau seorang beriktikaf nggak boleh kemudian misalnya menengok orang sakit, keluar masjid menengok orang sakit atau mengantar jenazah dan sebagainya, itu tidak dibenarkan. Karena dia memang sudah berniat untuk iktikaf di situ. Kemudian apa saja yang membatalkan iktikaf? Bahwa iktikaf menjadi batal yang pertama, yakni apa? Dengan dia keluar masjid tanpa ada kepentingan ya. Cuman ingin jalan-jalan di sekitar halaman masjid misalnya. Ya, ini batal iktikafnya. Sudah batal. Yang kedua, hubungan suami istri. Yang ketiga adalah apa? Dia niat untuk memutus, sudahlah, saya tak sudah menyelesaikan diri iktikafnya itu, maka menjadi batalah iktikaf tersebut. Itu tentang iktikaf ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan ini ya. Saya dan kalian semuanya ya. Mungkin barangkali ada yang bertanya, bagaimana kalau seorang wanita boleh ya beriktikaf ya? Boleh beriktikaf asal di sana aman dari fitnah. Jadi boleh wanita beriktikaf di masjid, boleh asal di sana aman dari fitnah. Artinya tidak malah digunakan untuk misalnya ada laki-laki yang lain yang kemudian di sana ikhtilat, tercampur baur, cerita dan sebagainya, ternyata tidak yang semacam itu ya. Ada batasan-batasannya. Demikian ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri tambahan ilmu keberdasan kepada kalian semuanya dan beri ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.